Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah juga kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Banyak orang mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan secara perlahan-lahan. Mereka selalu berbuat maksiat, tapi kenapa Allah berikan kemewahan dunia? Mereka tidak pernah ibadah, tapi selalu bersenang-senang. Allah berikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Mereka tidak senang pada nasihat ulama, tapi hidupnya dipuja. Hidup mereka dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat. Jadi idola, diikuti dan diteladani, padahal bangga mengumbar aurat. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, angkuh dan berdebah. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia, penuh canda tawa, padahal banyak orang yang terzolimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua, semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung orang-orang seperti itu dalam firman-Nya, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Saudara, sebagaimana kata asalnya, istidraj itu berasal dari kata istadroja yastadriju istidrojan yang berakar kata daroja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Saudara-saudara, secara eksplisit kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara implisit sebenarnya ia sedang dihinakan. Uraian ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, itu yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membacakan firman Allah surah Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan yang terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan
sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Ini juga terjadi di zaman dahulu kala. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati, ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Begitu juga Qarun. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihi salam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang berlimpah ruah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin." Jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sungguh kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Kaum muslimin rahimakumullah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin tentunya akan merasa takut dengan istidraj, yaitu kenikmatan semu yang sejatinya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj ini diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih dari ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika seseorang yang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur dan jangan kufur. Segera bersyukur kepadanya, baik secara lisan maupun keyakinan di dalam hati. Bagaimana caranya? Bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.